Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kembali dari cuti panjang, maka The Brondol mendapatkan bombardir beberapa pupuk yang menurut saya kita harus lebih lebih hati-hati untuk membeli pupuk, karena memahami pupuk sekali lagi bahwa ketika kita memupuk tanaman kelapa sawit ataupun tanaman lainnya, atau membeli pupuk sama dengan membeli unsurnya, jangan tergoda namanya. Ada beberapa pupuk kali ini yang harus kita bahas kepada sahabat The Brondol semuanya. Jangan sampai membeli pupuk yang kita tergoda namanya. Karena sebagai contoh di layar ini seperti ini. Ini ada SP Tro 36. Apa yang tertangkap oleh pikiran para petani mesti dikira bahwa SP Super Phosphat Tro 36 atau setara dengan SP 36. Tetapi kalau kembali lagi kita menelisik bahwa membeli pupuk adalah membeli kandungannya. Berapa unsur hara yang terkandung di dalamnya, inilah yang menjadi menjadi bagian dari harga suatu pupuk. Jangan salah paham, kita membeli pupuk bukan membeli namanya. Kadang misalnya SP Tro 36, SP Tro 36 ini namanya saja. Tapi kalau kita menelisik kandungannya, kita akan menelisik kandungannya nih. Kalau kita lihat kandungannya, komponnya berapa? Ini ada magnesium oksida, ada kalsium oksida, dan beberapa kandungan yang ada di sini. Ini setara dengan dolomit, sahabat The Brondol semuanya. Sehingga jangan pernah kita membeli pupuk atas dasar namanya saja. Tapi ada SP Tro 36 adalah memiliki kadar CaO dan MgO saja, yang artinya bahwa pupuk ini kandungannya ya hampir sama dengan dolomit saja. Sehingga kalau membeli dengan harga yang cukup lumayan tinggi, ya harus berpikir panjang, karena menggunakan dolomit saja ya hampir-hampir sama saja. Lah ini, tapi kan sekali lagi kandungannya. Saya tidak mengatakan bahwa SP Tro 36 tidak baik, tapi SP Tro 36 adalah pupuk yang mengandung CaO dan MgO yang sebenarnya kandungannya ya hampir sama dengan dolomit itu sendiri. Oke, ini pupuk yang pertama. Kemudian kita akan melihat pupuk yang kedua. Ini kita akan pindahkan dulu sini. Terlihat bahwa ini ada Ponska ya, kita akan lihat ini Ponska. Nah, Ponska ini ada tulisan NPK 1515 Ponska. Kemudian ada nitrogen, fosfor, fosfat, kalium ini. Atau N mungkin nitrogen ya, kemudian P2O5, fosfat, K2O ini. Kalau menurut saya bahwa ketika kita ngomongin Ponska, sahabat The Brondol, Ponska subsidi atau misalnya Ponska non subsidi, NPK 1515 yang artinya bahwa mengandung 15% nitrogen, 15% P2O5 dan 15% K2O. Namun bahwa sebuah pupuk itu layak untuk kita pertimbangkan untuk dibeli adalah melampirkan kandungan yang ada di dalamnya. Kandungannya berapa? Tapi kalau kita menelisik ya, kalau kita kembali lagi menelisik ini, kita akan menelisik kembali ini. Sorry, tak tutul dulu nih. Ini. Tapi ini namanya NPK kandungannya nih. Wah, ini kandungannya ada dolomit padat, ada Fe, ada CaO, MgO. Apakah ini benar-benar Ponska 15? Ini yang akan menjadi ini. Harusnya kalau memang ini NPK 15, maka nitrogennya berapa persen? Harusnya 15%. P2O5-nya 15%, kalio K2O-nya juga harusnya 15% dong. Kemudian kadar CaO-nya berapa, MgO-nya berapa. Tapi kalau pupuk ini memang kadarnya CaO dan MgO-nya lebih besar, apa bedanya dengan dolomit yang dipadatkan atau yang digranulasi? Ini harus menjadi bagian ini. Sehingga sahabat The Brondol semuanya, dan terkhusus kepada para produsen kelapa sawit, produsen pupuk, please tolong kalau mau menjual pupuk sampaikan kadarnya berapa di dalamnya, sehingga masyarakat petani jangan mengecoh para petani lah. Kasihan mereka ingin berbudidaya dengan menggunakan pupuk yang sedemikian rupa sehingga supaya hasilnya meningkat. Tapi kalau kandungannya nggak jelas, dan kita mungkin kalau petani berpikir ini adalah NPK 15 berharap nitrogennya ya tadi 15%, fosfat P2O5-nya adalah 15% dan K2O-nya adalah 15%. Itu harapan petani. Tapi kalau tidak melampirkan seperti ini juga menjadi bingung. Ini adalah pupuk yang kedua. Nah, pupuk ketiganya ini ya sama. Ada Ponska, P2O5, ini ada SJS lagi nih. Nah, ini. Kenapa saya bilang bahwa pupuk ini juga perlu lebih jelas lagi dalam membuat ini.
kemudian ini kadarnya ini, NPK kok ada MGO-nya berapa nih? Kalau MGO-nya dan CAO besar ya ngapain? Sehingga terkhusus kepada produsen-produsen, tolong diperjelas kembali lagi bicara tentang kadar suatu pupuk yang Bapak Ibu pemilik perusahaan yang harusnya menjualnya itu diperjelas lagi kadarnya berapa sih gitu. Jangan menjual pupuk yang kalau bahasa Wonosobo itu menjelomprongkan. Menjelomprongkan itu artinya bahwa mengecoh petani supaya menggunakan dan dikira bahwa 15 ini adalah kandungannya, tapi ternyata mereknya saja. Nah ini tolong sahabat The Brondol semuanya dan para produsen pupuk, salam hormat dari The Brondol, tolong perbaiki kemasannya, dan sekali lagi adalah tolong berikan penjelasan terhadap unsur hara yang terkandung di dalamnya secara rinci, berapa persen nitrogennya, P2O5 nya berapa persen, K2O nya berapa persen, kalau memang ada CAO dan MGO nya berapa persen, harus jelas. Dan yang pasti kalau memang kalau memang ada bahan pengikatnya memang organik, kemudian harus melampirkan CN rasionya berapa, ya sah-sah saja. Sekali lagi salam hormat dari The Brondol, bukan berarti saya tidak suka pupuk ini, tapi adalah supaya tidak menjerumuskan ataupun menyesatkan para petani yang akan menggunakannya. Ini kemudian satu lagi ini ada pupuk. Nah ini punya sama, kita akan pindah lagi ke sini, sebelah sini. Ini Bio CR 1515 ini kalau kita zoom, kita besarkan ya, nitrogen P2O5, ada K2O, tapi kembali lagi kok ada kandungannya ini nih. Nah, sepanjang ini nih kandungannya nih. CAO, MGO, ALO ini. Nah, ini juga menjadi menjadi pertanyaan yang besar. Kenapa harus ada yang gitu? Kalau 15-15 ya udah. Kayak contohnya lah Mutiara 16 itu. Jadi kayak produsen Merauke Tetap Jaya misalnya 16% nitrogen, 16% P2O5, 16% K2O. Kalau memang ada kadar MGO-nya yang hanya 1, ataupun normal, bahkan dia menghilangkan itu sendiri. Tidak perlu ini. Jadi Ponska ini adalah apalagi namanya PM Ponska itu. Dan sekali lagi jangan menjelaskan, tapi dengan detail berapa sih kandungannya. Mungkin sahabat The Brondol semuanya yang suatu informasi, kadang-kadang ada, memang benar ya kalau kita ngomong bahan NPK organik atau NPK dengan menggunakan bahan pembawa organik yang terkadang kandungannya sangat relatif sekali dari waktu-waktu pembuatannya, tapi sehingga dari produsennya please cantumkan C/N. Ini saya tuliskan C/N rasio. C ini artinya adalah karbon, N adalah nitrogen totalnya. Jadi kalau namanya pupuk organik harus mengandung secara standar adalah C/N nitrogen, CN rasionya atau C/N ini adalah tidak melebihi angka 15, sehingga kalau memang pupuk berbahan pembawa organik CN rasionya di angka lebih daripada 15, berarti kemungkinan kematangan bahannya juga belum matang. Masih kemungkinan terjadi dekomposisi yang masih mungkin terjadi, sehingga pilihlah ketika menggunakan pupuk organik padatan ataupun CNPK yang mengandung menggunakan bahan pembawa organik, lebih bagus pilih C/N nya ini angkanya adalah jangan lebih daripada 15. Ini adalah pupuk yang ke seberapa itu nanti lupa kan. Dan yang terakhir lah ini. Wah, ini NPK 13627 nih Pak Pendi. Ya mungkin saja kandungannya segitu, tapi ada sebuah pertanyaan besar dari pupuk Pinang Mas ini. Kalau memang nanti mau berdiskusi dan menjelaskan kepada The Brondol, dengan senang hati untuk berdiskusi. Tapi ada suatu pertanyaan, sebuah pupuk itu kalau kadarnya 0 sampai ini menjadi sebuah pertanyaan besar nih. Nitrogen 0 sampai 13, berarti kemungkinan bisa 0 dong. Itu P2O5 atau fosfat bisa 0 sampai 6, berarti bisa dong 3. Itu padahal kalau kita ngitung angka ini, The Brondol pernah dikirimi sebuah analisis dari hasil analisis pupuk dari sebuah perusahaan besar yang ada di Semarang. Hasil analisisnya misalnya kita ngomong 12 17 2 misalnya, apakah nitrogennya ini mesti 12%? Belum tentu, kadang 13%. 12 ini misalnya bisa 11,5
kemudian 17% ini mungkin bisa sampai 18, tapi tetap dinamakan 12, 12, 17, 2. Namun kalau kita menelisik lebih jauh dari pupuk, misalnya pupuk yang seperti ini, sekali lagi bukan mengatakan apa ya, tolong koreksi bagi produsen pinang ini apa, pupuk ini. Kalau kita ngomongin ada magnesium ini ada kadarnya sampai berapa persen, tapi bukan range seperti ini. Kalau range seperti ini jangan-jangan NPK ini adalah NPK organik. Mungkin, sangat mungkin, karena bahwa namanya organik ke salah satu apa ya namanya kelemahan dari NPK pembawa bahan berpembawa organik, kadang-kadang kadarnya bisa naik turun yang mungkin walaupun kadang-kadang ada yang signifikan, ada yang tidak signifikan. Tolong lebih diperjelas lagi sehingga ketika kita ngomongin kaliumnya ini, kaliumnya ternyata 20 sampai 27, berarti bisa dong 3. Padahal sementara kaliumnya adalah 27%. Kenapa nggak menyantumkan K2O-nya adalah 27%, yang menandakan bahwa ini adalah pupuk 13,6,27. Sekali lagi bagi produsen pupuk ini, bukan berarti The Brondol tidak suka, tapi mungkin lebih memperjelas kemasannya sehingga tidak menjerumuskan bagi sahabat The Brondol semuanya yang berkebun kelapa sawit itu sendiri. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.